مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kembali lagi bersama kami di kelompok 64 KKNDR Online Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini kami akan berbincang-bincang mengenai keutamaan dan keistimewaan amalan yang ada pada bulan Syawal. Di sebelah kanan saya sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Aldin. Beliau adalah salah satu tenaga pengajar di Pondok Pesantren Sa'adatud Daren. Apa kabar Ustadz? Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz, yaitu apa keutamaan dan keistimewaan amalan yang ada pada bulan Syawal? Baiklah, sebelum kita mengetahui keutamaan dan keistimewaan amalan yang berada di bulan Syawal, alangkah lebih baiknya kita mengetahui makna daripada bulan Syawal itu sendiri. Yang mana Syawal itu berasal dari bahasa Arab kalimat syala yashulu yang berarti meningkat. Dalam artian bahwa Syawal itu artinya peningkatan. Jadi di bulan Syawal ini kita dianjurkan untuk meningkatkan amalan-amalan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Setelah kita dibina, dididik oleh bulan suci Ramadan, di bulan Syawal ini marilah kita tingkatkan amal-amal baik yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan yang telah lalu. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini, sebagaimana hadisnya yang berbunyi, An Abi Ayyub radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Rawahu Muslim, yang mana artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diiringi 6 hari puasa di bulan Syawal, maka sama dengan puasa selama 1 tahun. Ini adalah amalan yang sangat dianjurkan yang harus kita lakukan pada bulan Syawal ini, yaitu puasa selama 6 hari. Keutamaannya kita mendapatkan pahala sama seperti puasa 1 tahun, dengan catatan kita puasa penuh di bulan Ramadan. Jadi teman-teman, di bulan Syawal ini kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita sebagaimana kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Ditambah lagi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya, apakah puasa Syawal itu harus dilaksanakan secara berurutan? Adapun tata caranya, yang terlebih baik itu dilaksanakan di awal bulan, tepatnya awal setelah Idul Fitri atau tanggal 2 Syawal sampai seterusnya, dilakukan secara berurutan. Ini adalah pendapat yang paling afdol, dikarenakan dengan alasan berlomba-lomba menyegerakan kebaikan. Adapun pendapat yang kedua, boleh dilaksanakan secara tidak berurutan, baik itu di tengah ataupun di akhir, asalkan dia dilaksanakan di bulan Syawal. Jadi teman-teman, puasa Syawal itu boleh dilaksanakan secara berurutan ataupun tidak, tapi alangkah lebih baiknya dilaksanakan secara berurutan. Pertanyaan selanjutnya, mana yang didahulukan antara puasa qada atau puasa Syawal? Jadi tentang ini yang lebih didahulukan itu adalah puasa qada, karena qada itu hukumnya wajib, hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa Syawal itu kita laksanakan setelah kita menyelesaikan puasa qada kita. Dan ada juga pendapat lain mengatakan boleh saja jikalau ingin melaksanakan puasa Syawal dulu. Hal ini karena Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga pernah mengqada puasanya pada bulan Sya'ban. Namun
yang terlebih baik kita mengkodok puasa terlebih dahulu, setelah itu baru kita lanjutkan dengan puasa Syawal. Kenapa? Karena kita tidak tahu tentang umur kita. Apakah besok kita masih dikasih kesempatan untuk mengkodok puasa kita? Jadi alangkah lebih baiknya puasa kodok terlebih dahulu. Baik teman-teman, bahwasanya alangkah baiknya kita selesaikan puasa kodo karena itu hukumnya wajib. Setelah itu baru kita lanjut dengan puasa Syawal. Pertanyaan yang terakhir Ustaz, apakah boleh menggabungkan antara puasa kodok dan puasa Syawal? Ya, mengenai ini juga ada berbagai macam pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Kenapa demikian? Karena level daripada hukum dua amalan ini berbeda. Pertama, qada itu hukumnya wajib, sedangkan puasa Syawal itu adalah sunnah. Ini tidak bisa digabungkan, kecuali jikalau dia sunnah sama sunnah, maka boleh. Contoh seperti halnya kita puasa Syawal di hari Senin ataupun hari Kamis, maka kita juga mendapatkan puasa Senin Kamisnya. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan tidak boleh, adalah pendapat yang paling kuat. Sedangkan juga ada pendapat yang meringankan. Ini pendapat yang mayoritas banyak dipakai oleh ulama yang bermazhab Imam Syafi'i, mengatakan boleh saja, boleh untuk menggabungkan antara puasa qada ataupun puasa Syawal, karena dengan ketentuan cukup puasa qada, niat puasa qada, namun dapat menghasilkan puasa sunnah Syawal. Tapi alangkah baiknya kalau kita pisah, karena dalam kaidah fikih ada mengatakan maka aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Sesuatu yang lebih banyak kita kerjakan maka lebih banyak pahala yang kita dapatkan. Oleh karena itu alangkah baiknya kita melaksanakan secara terpisah antara puasa qada dan puasa Syawal. Berarti jika teman-teman ingin menggabungkan antara puasa qada dan puasa Syawal, boleh saja. Namun alangkah baiknya puasa qada dan puasa Syawal tersebut dipisahkan saja. Baik Ustadz, terima kasih atas ilmu dan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dialog kita pada hari ini. Jika terdapat kesalahan dari ucapan maupun tingkah laku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.